belum ada. Yang sudah ada sebetulnya hanya stimulus penundaan PPh atau pembebasan PPh karyawan untuk yang gajinya yang setahun maksimum 40 juta, tentu kecil sekali kan. Itu dari bulan Maret sampai September, memang itu sudah implementasi. Tapi yang lain-lain seperti tadi disebutkan secara detail oleh Daniel tadi belum ada sih. Termasuk untuk biaya bandara, selama kita tidak boleh terbang waktu itu dan sebagainya masih belum ada. Sudah Kalau sejauh untuk apa yang Pak komunikasi masalah dengan pemerintah terkait dengan harapan dari pelaku industri penerbangan bahwa akan ada langkah yang nyata dari pemerintah? Sudah sampai sejauh mana Pak komunikasinya? ya kita selalu mengulang lagi sih, mengingatkan lagi permohonan kita yang sebelumnya. Ini kan kita lakukan sejak bulan April gitu. Ya kita ingatin lagi. Kalau enggak ya satu persatu kita akan grounded pesawat mungkin gitu. Mulai dari karena umumnya lessor pertama dia akan menerbitkan surat untuk semua pesawat yang disewa dari lessor tertentu tadi untuk dikandangkan atau tidak boleh terbang. Nah, Itu sementara pertama. untuk Kemudian dikandangkan itu juga ada biaya yang harus ditanggung oleh maskapai, seperti itu ya Pak Bayu? ya, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya lessor tadi mereka biasanya akan ke court, bisa court di Indonesia maupun court di luar negeri. Nah, ini legal Itu fee yang akan tambahan lagi untuk maskapai tentu saja. Kalau untuk saat ini mana yang lebih urgent untuk Anda berarti? Apakah subsidi misalnya pembebasan biaya bagi pesawat yang dikandangkan, ataukah misalnya subsidi dari sisi untuk penumpangnya, atau misalnya pembebasan airport tax dan PPN sehingga akan lebih murah untuk penumpang terbang seperti itu? Gini, karena ini kan krisis kesehatan ya, tentu yang lebih utama saat ini stimulus bagi airline-nya. Gitu. Secara di luar stimulus yang kita minta, sebetulnya untuk meningkatkan demand penumpang, kita dari airline melalui INAKA pun asosiasi kita sudah berkampanye bahwa ya perjalanan melalui udara itu relatif aman lah dibanding yang lain. Karena ada protokol kesehatan dan sebagainya, dan kita secara regulasi baik itu nasional maupun oleh IATA atau ICAO kita punya regulasi standar untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pak, ini kan ada dugaan pelanggaran itu Pak oleh 3 maskapai itu di Kuala Namu dan kata pemerintah akan disanksi itu kata otoritas. Nah, seperti apa pandangan Bapak dari asosiasi? Inilah kalau pelanggaran-pelanggaran itu kan memang wasit dan yang mengeksekusi sanksinya apa kan dari pemerintah. Karena pengawasnya kan ada di pemerintah. Ya kita paling cuma menghimbau kepada semua anggota INAKA untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada.